Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang chapter 18 akan menjelaskan resume kami di chapter 18 ini yang beranggotakan pertama Rizal Fadilah, kedua saya Dava Haki, ketiga Michael Alfredo Siahaan, dan terakhir ada Novrian Dito. Pertama pada bab 18 ini atau reinforcement learning. Dalam reinforcement learning terdapat learner yang merupakan agen pengambil keputusan yang mengambil tindakan dalam suatu lingkungan dan menerima reward atau penalti pada setiap tindakannya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Dalam reinforcement learning ini, contohnya misalnya kita ingin membuat sebuah mesin yang belajar bermain catur, pengaplikasian mesin catur sendiri terdiri dari pembuat keputusan yang disebut agen yang ditempatkan dalam suatu lingkungan. Dalam teater ini, pemain game adalah pembuat keputusan dan lingkungannya disebut papan. Pembuat keputusan ini memiliki set tindakan yang mungkin seperti gerakan legal potongan di papan catur. Setelah suatu tindakan dipilih dan diambil, keadaan berubah. Solusi untuk tugas tersebut membutuhkan serangkaian tindakan dan kita akan mendapatkan umpan balik dalam bentuk reward. Selanjutnya, next. Lalu ada single state case dan single state case K-arm bandit. K-arm bandit merupakan mesin slot hipotesis dengan tuas K yang memutuskan tuas mana yang harus ditarik untuk memaksimalkan reward yang didapatkan. Dalam kasus reinforcement learning, mencoba tuas yang berbeda dan melacak yang terbaik. Masalah pembelajaran penguatan yang disederhanakan karena hanya ada satu keadaan. Alasan mengapa ini disederhanakan adalah karena kita segera mendapatkan hadiah setelah satu tindakan atau hadiahnya tidak tertunda, sehingga kita dapat langsung melihat nilai tindakan yang ada. Contohnya, misalkan Kia adalah nilai tindakan A, dengan nilai awal Kia sama dengan 0 untuk semua A. Ketika kita mencoba tindakan A, kita akan mendapatkan hadiah RA atau reward A lebih dari sama dengan 0, jika hadiahnya deterministik. Jika hadiah tidak deterministik tetapi stokastik, maka kita akan mendapatkan hadiah yang berbeda setiap kali kita memilih tindakan yang sama. Dengan jumlah hadiah didefinisikan oleh distribusi probabilitas PRA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya minta Feris akan melanjutkan bagian 18.3 yaitu Elements of Reinforcement Learning atau elemen-elemen pembelajaran penguat. Pada bagian ini mengacu pada komponen-komponen utama yang untuk proses pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan adalah metode di mana sebuah agen atau misalkan saja robot atau sistem kontrol berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu dengan belajar dari pengalaman. Dalam hal ini uh, elemen pembelajaran penguatan ini ada beberapa bagian yang penting, yaitu yang pertama reward, uh, atau yang disebutkan dengan RSA adalah nilai umpan balik yang diterima agen setelah mengambil tindakan A di state S. Jadi sinyal evaluatif yang mengarahkan agen untuk formal. Kemudian kedua itu polisi atau V. Polisi atau V ini adalah fungsi probabilistik yang mengarahkan agen untuk memilih tindakan tertentu A di state S. Untuk pertamanya bisa dilihat di bawah ini. Kemudian value function mengukur ekspektasi reward yang jangka panjang dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu state value function dan juga action value function. Untuk masing-masing pertamanya bisa dilihat. Kemudian yang keempat adalah Bellman equation. Ini adalah dasar dari dynamic programming dalam pembelajaran penguatan yang memecah masalah menjadi sub masalah lebih kecil. Nah, di sini ada beberapa Bellman equation, yaitu untuk state value function dan juga untuk action value function. Untuk persamaannya bisa dilihat cukup berbeda, dan dalam bentuk ekspansinya juga cukup berbeda. Sementara kalau state value function itu dilambangkan dengan P dalam kurung S, kalau action value function itu dilambangkan dengan Q, dibarengi dengan state S dan A. Kemudian yang kelima, Q learning update rule. Q learning ini adalah algoritma of policy tanpa model untuk memperbarui nilai QSA tanpa memerlukan modeling.
Kemudian temporal difference atau 2D learning. Ini adalah pendekatan polisi yang menggabungkan ide dari dynamic programming dan Monte Carlo. Pembaruan TD untuk national state dikenal sebagai TD 0 dinyatakan sebagai rumus yang di bawah. Kemudian yang ketujuh itu eksplorasi atau eksploitasi. Kemudian yang kedelapan adalah expected SARSA update rule, yaitu varian dari SARSA yang memberikan ekspektasi atas sebuah tindakan di state berikutnya. Kemudian saya lanjutkan di bagian 18.4 model based learning. Pembelajaran model di mana parameter model ditentukan yaitu PRT plus 1 STAT dan PST plus 1 STAT. Sudah diketahui di konsep ini eksplorasi tidak diperlukan dan kita bisa langsung menyelesaikan fungsi optimal dan kebijakan optimal menggunakan metode programan pemrograman dinamis. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah value iteration. Untuk menemukan kebijakan yang optimal, kita dapat menggunakan fungsi nilai optimal dan ada algoritma yang berulang yang disebut iterasi nilai yang telah ditunjuk untuk menyatukan nilai yang benar. Ini berikut gambar programming dari value iteration atau algoritma iterasi kebijakan untuk mengukur tersebut. Kemudian ada policy iteration dalam iterasi kebijakan, menyimpan yang terbaru kebijakan daripada melakukan secara tidak langsung pada nilai-nilai. Ini bisa dikembangkan dari gambar 18.3 dan beberapa yang ada di atas. Kemudian fungsi nilai dapat dihitung memecahkan sama linear. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman yang lain. Silahkan. Baik, saya Rizal Fadilah akan melanjutkan. Selanjutnya adalah temporal difference learning. Temporal difference learning atau TD learning adalah metode pembelajaran di mana agen belajar dari perbedaan antara perkiraan nilai sebelumnya dengan nilai aktual yang terjadi tanpa perlu menunggu episode selesai. TD learning menggabungkan ide dari Monte Carlo dan dynamic programming. TD learning ini banyak digunakan dalam pembelajaran penguatan atau reinforcement learning dan memberikan kerangka yang fleksibel untuk pembelajaran pada lingkungan yang kompleks. Dalam TD learning yang pertama ada exploration strategy. Exploration adalah proses di mana agen mencoba berbagai tindakan yang belum pernah diambil untuk mencari tahu mana tindakan yang terbaik. Biasanya strategi yang digunakan adalah epsilon greedy, softmax maupun UCB. Kemudian selanjutnya ada deterministic reward and action. Dalam lingkungan yang deterministik, setiap tindakan yang diambil agen selalu menghasilkan reward dan state yang sama. Yang berarti reward deterministik akan memberikan reward yang sama jika diulang dalam kondisi yang sama. Kemudian untuk action deterministik akan selalu menghasilkan transisi yang sama ke state lain. Kemudian yang ketiga ada non-deterministic reward dan action. Dalam lingkungan yang non-deterministik, reward dari hasil suatu tindakan bisa bervariasi, bahkan jika dilakukan dari state yang sama. Ini sering terjadi pada lingkungan yang kompleks dan tidak pasti. Dua pundak utamanya adalah reward yang diterima untuk tindakan yang sama dari state yang sama bisa berbeda. Kemudian hasil dari tindakan yang sama di state yang sama bisa menghasilkan transisi ke state yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada eligibility test, yaitu suatu teknik untuk mempercepat proses pembelajaran dalam TD learning. Ini adalah cara untuk memerhitungkan lebih banyak informasi dari langkah-langkah sebelumnya, bukan hanya dari langkah terbaru. Dalam eligibility test akan melibatkan yaitu backup multi-step, yang dimana akan memperbarui nilai berdasarkan beberapa langkah sebelumnya, bukan hanya dari langkah terakhir. Kemudian ada decay factor, yang akan menggunakan faktor peluruhan yang mengurangi efek dari langkah sebelumnya seiring waktu. Kemudian setelah TD learning ada generalization, yaitu dalam konteks reinforcement learning, generalization atau generalisasi adalah
kemampuan agen untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dari pengalaman sebelumnya ke situasi baru yang belum pernah dialami. Ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, terutama dalam lingkungan dengan ruang state yang sangat besar atau kompleks, di mana agen tidak mungkin mengunjungi setiap kemungkinan state. Untuk secara garis besar, teknik generasi dalam reinforcement learning dimulai dari function approximation, kemudian dilanjutkan dengan feature representation, ketiga state aggregation, kemudian diakhiri dengan tail coding. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Novrian Fasdito. Saya akan memaparkan tentang partially observed states. Jadi, robot mungkin tidak selalu tahu persis di mana ia berada atau apa yang ada di sekitarnya. Untuk itu, robot dilengkapi dengan sensor seperti kamera yang dapat memberikan informasi tentang lingkungan. Informasi ini membantu robot memperkirakan posisinya dan kondisi sekitar. Meskipun tidak secara pasti, misalnya robot mungkin hanya mengetahui bahwa ada penghalang di sebelah kanannya. Ini seperti perbedaan antara model Markov yang dapat diobservasi dan yang tersembunyi, dan solusinya serupa, yaitu dari observasi. Kita perlu menyimpulkan keadaan atau lebih tepatnya distribusi probabilitas untuk keadaan tersebut, dan kemudian bertindak berdasarkan hal ini. Berbeda dengan Markov Decision Process (MDP) biasa, dalam partially observable MDP, agen tidak mengetahui keadaan sebenarnya secara pasti. Agen hanya memiliki observasi yang tidak sempurna tentang keadaan sebenarnya. Misalnya, robot yang menjelajahi ruangan mungkin tidak tahu persis di mana ia berada atau apa yang ada di sekitarnya. Robot hanya bisa mengandalkan sensor seperti kamera untuk mendapatkan informasi. Informasi ini tidak memberikan gambaran lengkap tentang keadaan sebenarnya, melainkan hanya memberikan indikasi. Misalnya, robot mungkin hanya tahu bahwa ada penghalang di sebelah kanannya. Next, bisa diturunin lagi. Jadi, untuk notes-nya, salah satu konsep terkait adalah learning automata. Mesin-mesin yang belajar melalui trial and error untuk memecahkan masalah seperti ARM, Bandit. Konsep lain yang serupa adalah optimal control, di mana agen atau kontrolernya mengambil tindakan untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan dalam lingkungan atau plan. Salah satu metode awal yang digunakan dalam bidang ini adalah temporal difference method, yang pertama kali diterapkan dalam program catur Samuel tahun 1959. Metode ini melibatkan evaluasi posisi-posisi dalam permainan dan menyesuaikan penilaian tersebut berdasarkan hasil permainan. Bawahin lagi, tolong. Jadi, berikutnya TD Gammon adalah program yang belajar bermain backgammon dengan bermain melawan dirinya sendiri. Program ini lebih unggul daripada Neurogammon yang dilatih dengan pengawasan dari permainan ahli. Meskipun algoritma reinforcement learning lebih lambat daripada algoritma supervised learning, mereka memiliki fleksibilitas yang lebih luas dan potensi untuk menciptakan mesin pembelajaran yang lebih baik. Sekian pemaparan dari kelompok chapter 18. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.